Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham MBSS, yang kedua saham BDMN, dan yang ketiga yaitu saham TLKM. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham MBSS. Saham MBSS peragangan terakhir naik signifikan sebesar 15,18% di harga 1.100. Bagaimana dengan prospek saham MBSS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas ya di pertengahan sini. Itu artinya peluang untuk naik cukup tinggi. Semoga saja ke depannya kalau dilihat dari indikator stokastiknya ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, juga mendukung, garisnya masih mengarah ke atas. Ada dukungan juga dari volume hijaunya yang semakin hari semakin tinggi. Di perdagangan terakhir volumenya cukup signifikan ya. Itu artinya para buyer sudah banyak ya masuk ke saham MBSS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya di beberapa perdagangan terakhir, mulai dari harga tertingginya ya 30 Mei 2022 sekitaran harga 1.465, saham MBSS ini menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ya ke bawah, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi sekarang saham MBSS ini dalam fase turun, tetapi di perdagangan terakhir mampu menunjukkan tanda-tanda balik arah ya secara signifikan, tetapi masih mampu ditahan oleh SMA 50-nya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MBSS. Kalau untuk support tentu saja di 1060 yang pertama. Yang kedua yaitu di 945. Ini merupakan support yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat penurunan tajamnya saham MBSS ini mampu ditahan oleh support 945. Kalau teman-teman bisa lihat ini di lingkaran ini saham MBSS setway ya di sekitaran sini sebelum melanjutkan rebound panjangnya. Dan yang ketiga yaitu di 755, ini merupakan harga dasarnya ya di 24 Februari 2022 sebelum saham MBSS ini uptrend ke atas cukup tinggi ya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1155 yang tidak mampu di breakout di perdagangan terakhir. Yang kedua yaitu di 1245, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya ya. Apabila kedepannya saham MBSS ini mampu melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini di harga 1245, maka peluang untuk balik arah saham MBSS ini dari downtrend-nya cukup tinggi ya. Yang ketiga yaitu di 1308. Untuk teman-teman yang mencermati saham MBSS ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, setidaknya mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham MBSS sudah memasuki area fase naiknya. Apabila dia melanjutkan reboundnya terus, mampu breakout di area golden ratio-nya. Jika teman-teman masih ada modal, silakan masuk tambah lagi ya, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di area support pertamanya di 1060. Selama masih bertahan di sini, silakan teman-teman masuk. Apabila dia mampu breakdown ya di 1060, sebaiknya teman-teman tunggu saja di support keduanya ini, yang support yang cukup kuat ya, yang mampu menahan koreksi tajamnya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya mendukung ya kalau saham MBSS ini ke depannya masih ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Ingat saja ya, harga kuncinya yaitu di SMA 50 sekitaran 1125 apabila dia melanjutkan rebound-nya lagi, dan yang kedua yaitu di area golden ratio-nya di 1245. Semoga saja ke depannya saham MBSS ini mampu melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MBSS. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham BDMN. Saham BDMN peragangan terakhir naik 4,10% di harga 2.540. Bagaimana dengan prospek saham BDMN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah
mengarah ke atas ya. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya ada dukungan juga ya, sudah korslen ke atas garisnya. Didukung juga dengan volume hijaunya yang semakin hari semakin tinggi, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham BDMN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik ya, tetapi turun tajam ke bawah lagi. Di beberapa perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini pada tanggal 14 Juli 2022. Itu artinya saham BDMN ini memasuki area fase naiknya. Di perdagangan terakhir, saham BDMN ini mencoba ya untuk breakout di area golden ratio-nya di 2540, tetapi belum mampu ya, sempat melewati tapi turun ke bawah lagi. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BDMN ini. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 2490, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 2440 dan yang ketiga yaitu di 2370. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 2540 seperti saya jelaskan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya ya. Apabila kedepannya saham BDMN ini mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang saham ini untuk balik arah sangat tinggi ya. Semoga saja kedepannya saham BDMN ini mampu melanjutkan rebound-nya. Yang kedua yaitu di 2620 dan yang ketiga yaitu di 2710. Ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 8 Juni 2022. Semoga kedepannya mampu ya di breakout. Untuk teman-teman yang mencermati saham BDMN ini, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila dia mampu melanjutkan reboundnya dan mampu ya setidaknya bertahan di atas area golden ratio-nya ini di harga kuncinya di atas 2540. Silakan masuk secara bertahap. Saya kira selama masih bertahan di atas area golden ratio-nya ini atau setway di sini, saham ini masih aman ya. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Tunggu saja di harga support pertamanya di 2490. Selama masih mantul di sini dan menunjukkan tanda-tanda sinyal buy, silakan masuk ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya, ada peluang ya untuk saham BDMN ini untuk melanjutkan rebound-nya. Jangan lupa untuk memasang trailing stop-nya ya, tetapi untuk fundamental saham BDMN ini sangat bagus ya. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 1 2022-nya ada progres ya, setidaknya lebih bagus daripada kuartal 1 tahun 2021. Semoga saja di laporan keuangan kuartal 2-nya yang tahun 2022 ini semoga cepat keluar. Semoga saja menunjukkan progres yang baik juga. Itu akan berimbas ya dari harga sahamnya. Semoga saja kalau fundamentalnya bagus, otomatis ya kedepannya harga sahamnya juga pasti akan ikut naik. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BDMN ini. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham TLKM. Saham TLKM perdagangan terakhir naik 3,23% di harga 4.150. Bagaimana dengan prospek saham TLKM? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya masih mengarah ke atas. Volumenya juga semakin hari semakin tinggi. Itu artinya saham TLKM ini lagi dikuasai oleh para buyer. Memang kalau dilihat dari transaksi asingnya memang cukup besar ya, asing masuk net buy sebesar 298,33 billion. Ini menjadi urutan teratas ya yang diakumulasi oleh asing pada perdagangan terakhir. Tetapi kalau dilihat dari grafiknya memang sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 4.850 pada tanggal 28 April 2022. Tetapi saham TLKM ini menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ke bawah, mampu melewati SMA 50 yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi saham TLKM ini sekarang dalam memasuki area fase turunnya. Tetapi di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau ya, itu artinya secara candle memberikan konfirmasi sinyal buy. Walaupun begitu tidak mampu ya di perdagangan terakhir melewati SMA 50-nya, masih ditahan di sini.
Semoga saja ke depannya saham TLKM mampu melewati SMA 50-nya ini untuk memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham TLKM. Kalau untuk support, tentu saja di 4060 yang mampu di breakout pada perdagangan terakhir. Yang kedua yaitu di 3880 dan yang ketiga yaitu di 3570. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4210, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya yang tidak mampu di breakout di perdagangan terakhir. Di perdagangan 24 Juni 2022 saham TLKM juga mencoba ya untuk breakout tetapi tidak mampu juga. Secara histori resisten pertamanya ini di 4210 ini sangat kuat ya. Semoga saja kedepannya mampu di breakout. Yang kedua yaitu di 4370, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya ya untuk saham TLKM. Apabila kedepannya saham TLKM mampu melanjutkan rebound-nya dan breakout di area kuncinya ini, setidaknya mampu ya bertahan atau nutup di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 4580. Untuk teman-teman yang mencermati saham TLKM ini, perhatikan saja SMA 50-nya, yaitu di sekitaran harga 4170. Kalau dia mampu ya melanjutkan rebound-nya dan melewati SMA 50-nya, silakan masuk secara bertahap. Nanti teman-teman bisa tambah lagi di atas area golden ratio-nya ini apabila teman-teman ada modal lagi. Ingat saja harga kuncinya ini, yaitu di atas SMA 50-nya di 4170, yang kedua kuncinya yaitu di 4370. Itu untuk area entry-nya ya. Apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di area supportnya di 4060 selama masih mantul di area support pertamanya ini. Silakan masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia mampu breakdown ya di support pertamanya ini, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Tetapi kalau dilihat dari indikator stokastik, MACD maupun dua candle hijau ya di perdagangan terakhir, saham TLKM ini menunjukkan tanda-tanda potensi ya untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham TLKM. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.